Ada dua hal yang kata Nabi, dikutip oleh Syekh Nawawi, nggak ada yang mampu melebihi keutamaan. Yang satu, iman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat bagi umat. Bahas yang pertamanya. Iman, ya izin mohon maaf ya. Ada orang sholat, zakat, rajin sedekah. Tapi dia tidak beriman. Dia nggak percaya bahwa Allah itu Tuhan. Dia nggak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Padahal setiap hari sedekah. Setiap hari nolongin orang. Lisannya baik. Nggak pernah ngehina orang. Nggak pernah ngejulitin orang. Maka masih ada yang kurang. Karena tidak ada keimanannya. Iman yang seperkara itu. Bahkan kau pernah baca di kitab Riyadhus Shalihin terkait Nabi berkata ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Terus Nabi pergi. Para sahabat ngobrolin, kira-kira siapa tuh orang yang masuk surga tanpa hisab? Tahu yang paling pertama diobrolin oleh para sahabat? Mungkin kan kita mikirnya, oh mungkin yang ahli tahajud, oh mungkin ahli sedekah, oh mungkin yang udah haji ribuan kali, apapun itu ya. Ternyata yang paling pertama jadi kesimpulan mereka, para sahabat, adalah mungkin mereka orang-orang yang sudah dari kecil beriman dari lahir. Karena bagi mereka itu mahal banget orang punya iman itu. Dan sahabat, ya Umar ibnu Khattab aja kan syahadat ketika menghadap Nabi gitu kan. Ya kalau bahasa sekarangnya mah mualaf gitu ya. Karena kan di dulu kan ada agama-agama lain ya, agama Majusi ya. Maka ketika mengakui keimanan, ya mereka bersyahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan bagi mereka, wah mungkin yang langsung pertama kepikiran orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang beriman dari lahir, yang udah bertauhid dari lahirnya. Ya, lihat bagaimana para sahabat tuh pemikiran pertamanya langsung itu. Maka itulah iman. Yang kedua, setelah punya iman, yuk kita akhirnya sholat dan yang lain-lain. Tapi ternyata selanjutnya adalah yang bermanfaat bagi umat Islam. Kau sering bilang ya, kalau kita selama ini ngaji yang berubah hanya kostumnya dan tempatnya, dulu nongkrongnya di kafe, sekarang di majelis taklim, di masjid, seperti itu. Yang bertambah juga misalkan izin, mohon maaf, iya jumlah sholatnya bertambah, tapi lisannya nggak berubah, masih nyakitin dan lain-lain. Masih juga nggak peduli sama orang, nggak peduli dengan Palestina, nggak orang jauh tahu luka depan mata nggak dipedulikan, maka ada yang kurang. Karena demi Allah sekali lagi, Koko suka bilang, orang Jepang kalau mau bisa bikin robot yang 24 jam ruku dan sujud, tapi itu robot ngelihat nenek-nenek ketabrak di pinggir jalan nggak akan dia tolong. Ya, dan kita tidak akan berkata ini robot yang soleh, enggak. Allah nggak pernah nyuruh kita 24 jam ruku dan sujud, tapi ibadah kita yang segitu-gitunya itu sanggup membuat kita jadi manusia yang kayak gimana. Jadi tambah baik nggak di sisi Allah. Dan buktinya tambah baik apa? Ya nggak cuma nambah gerakan ruku dan sujudnya aja, tapi muncul dalam tindakannya. Berkatanya lebih sopan, birrul walidainnya lebih luar biasa, ke orang lebih gampang memaafkan. Oh, jauh dari kata kesombongan. Atau ketika bicara selalu aku, saya itu begini, saya bahkan akan ngerasa malu berbicara tentang aku.